Assalamualaikum Sobat Malam. Selamat datang di Jalan Cerita Seram. Kali ini kita akan membahas sebuah kejadian nyata yang terjadi di pusat kota Semarang. Sebuah tempat yang sudah lama dikenal angker dan menyimpan sisa-sisa masa kolonial Belanda. Tempat itu adalah Lawang Sewu. Namaku Vera. Dan kejadian ini terjadi di tahun 2017 saat aku masih kuliah di salah satu universitas negeri di Semarang. Usia masih 20-an awal, semangat masih penuh, dan seperti banyak mahasiswa lainnya, aku bekerja sambil kuliah untuk bantu orang tua. Pekerjaanku saat itu cukup unik. Aku bekerja part-time sebagai pemandu wisata sejarah, khususnya di tempat-tempat bersejarah di Kota Lama dan sekitar Tugu Muda. Dan tentu saja, salah satu lokasi yang paling sering kukunjungi bersama para wisatawan adalah Lawang Sewu. Bangunan megah peninggalan Belanda yang dulu adalah kantor perkereta-apian dan kini berubah jadi ikon wisata Semarang. Dinding-dindingnya tinggi, jendelanya ratusan, dan setiap lorongnya menyimpan cerita dari masa lalu yang tidak semuanya bisa dijelaskan logika. Sebagai guide, aku terbiasa menjelaskan soal sejarah bangunan, arsitektur kolonialnya, dan fungsinya saat zaman Hindia Belanda dulu. Tapi seiring waktu, aku sadar para pengunjung lebih suka mendengar cerita seramnya. Dan di sanalah aku mulai belajar soal kisah-kisah gaib yang selama ini hanya dibicarakan dengan berbisik. Aku sudah sering banget keluar masuk Lawang Sewu, siang maupun sore. Kadang sendirian, kadang bareng rombongan wisata. Aku tahu seluk-beluk bangunan itu, mulai dari ruang kaca depan, tangga spiral yang mengarah ke lantai 2, lorong di sebelah barat, sampai ruang bawah tanah yang sejak beberapa tahun terakhir ditutup untuk umum. Lorong bawah tanah itu dulunya adalah jalur perlintasan. Konon katanya juga tempat penyiksaan dan penahanan saat masa penjajahan Jepang. Beberapa bagian sudah ditutup demi alasan keamanan, kata manajemen. Tapi di antara para pemandu, kami tahu, bukan hanya karena rawan longsor, tapi karena penghuninya mulai aktif. Awalnya aku anggap cerita itu cuma bumbu penyedap. Sampai suatu malam, aku diminta untuk mendampingi kru dari salah satu stasiun televisi swasta nasional yang ingin membuat program dokumenter khusus bertema bangunan paling angker di Indonesia. Dan tentu saja, Lawang Sewu masuk dalam daftar mereka. Karena lokasi pengambilan gambar termasuk lorong bawah tanah, kami harus meminta izin khusus dari pengelola. Izin didapat, jadwal diatur, dan syuting dimulai jam 10 malam. Mereka ingin dapat suasana malam asli, katanya. Dan aku, karena sudah senior sebagai pemandu saat itu, ditugaskan mendampingi dari awal sampai selesai. Malam itu, aku datang bersama 3 teman pemandu lain. Kami semua pakai rompi khusus. Kru TV membawa perlengkapan lengkap, kamera night vision, lighting portable, audio boom, bahkan alat EMF dan suhu untuk deteksi aktivitas supranatural. Dan aku ingat jelas, semua baik-baik saja sampai kami turun ke bawah tanah. Tangga menuju lorong bawah tanah Lawang Sewu sempit dan menurun tajam. Dinding di sisi kiri dan kanan terasa lembab, dingin, dan berlumut. Setiap langkah menuruni anak tangga seperti membawa kami lebih jauh, bukan hanya ke bawah tanah, tapi ke masa lalu yang menolak dilupakan. Di atas, suara kota Semarang masih samar terdengar. Tapi semakin dalam kami turun, suara itu perlahan menghilang dan digantikan oleh hening yang mencekam. Lorong itu panjang, hanya setinggi bahu orang dewasa. Dulu, katanya memang dibuat untuk aliran air dan jalur darurat perkereta-apian. Tapi malam itu, fungsinya berubah total jadi lorong penuh tekanan yang tak terlihat.
Lampu portabel yang dibawa kru televisi menerangi sebagian jalan di depan kami. Tapi tetap saja, gelap di ujung lorong seperti menelan cahaya. Seolah-olah, cahaya hanya diperbolehkan sampai titik tertentu. Lebih jauh dari itu, hanya milik mereka yang tak kasat mata. Langkah kaki kami menggema, menciptakan irama ganjil yang tak sinkron. Beberapa kali kami merasa ada langkah tambahan. Bukan dari kami, tapi dari belakang. Padahal tak ada siapapun di belakang. Salah satu kru, Mas Ridho, yang membawa kamera night vision, sempat berkata pelan. Di monitor, kayak ada siluet di dinding sebelah kanan. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Aku mencoba tetap tenang, tapi tubuhku mulai bereaksi. Merinding dari ujung kaki sampai tengkuk. Rasanya seperti udara di lorong itu bukan hanya dingin, tapi juga padat. Sulit bernapas. Seperti ada banyak mata yang mengamati kami dari dalam gelap. Dan benar saja, ketika kami sampai di titik tengah lorong, yang dulu dikenal sebagai ruang tahanan air, semua lampu portabel mati bersamaan. Cetak. Suara letupan kecil dari baterai, lalu gelap total. Tiba-tiba, terdengar suara besi bergetar. Lalu, dari kejauhan, suara kereta. Gemuruh rel tua yang bergetar. Siulan masinis zaman dulu. Dan di antara bunyi itu, suara langkah berbaris. Seperti derap pasukan. Bukan satu orang, tapi banyak. Suara itu bergerak mendekat dari ujung lorong. Tapi lorong itu buntu. Kami semua membeku. Dan saat suara itu semakin dekat, kami menyadari sesuatu. Kami tidak sendirian di bawah sana. Dalam gelap gulita lorong bawah tanah, kami hanya bisa mengandalkan senter kecil dari handphone. Tapi bahkan cahaya itu pun terasa tak cukup. Pantulan sinarnya hanya menyoroti kabut tipis yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kabut di lorong bawah tanah yang seharusnya kering. Dan saat itu, bayangan-bayangan mulai terlihat. Pertama hanya samar. Seperti siluet gelap yang berkelebat di ujung mata. Tapi kemudian, satu persatu, wujudnya mulai jelas. Mereka berjalan berbaris. Tinggi-tinggi. Tubuh tegap. Seragam era kolonial. Helm baja mengkilap. Bayonet tersampir di pinggang. Wajah pucat, tanpa ekspresi. Matanya lurus, seperti tidak melihat kami. Tapi kami tahu, mereka sadar kami ada di sana. Tentara Belanda. Tapi, tubuh mereka tidak menyentuh lantai. Langkah-langkah itu menggema, tapi kaki mereka melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Irama langkahnya tetap, tapi suara sepatu bot mereka menggema di dinding seperti genderang kematian. Salah satu kru, Mas Ardi, spontan berbisik. Mereka jalan di atas rel. Tapi relnya gak ada. Dan aku ingat jelas. Semua baik-baik saja sampai kami turun ke bawah tanah. Tangga menuju lorong bawah tanah Lawang Sewu sempit dan menurun tajam. Dinding di sisi kiri dan kanan terasa lembab, dingin, dan berlumut. Setiap langkah menuruni anak tangga seperti membawa kami lebih jauh, bukan hanya ke bawah tanah, tapi ke masa lalu yang menolak dilupakan. Di atas, suara kota Semarang masih samar terdengar. Tapi semakin dalam kami turun, suara itu perlahan menghilang dan digantikan oleh hening yang mencekam. Lorong itu panjang, hanya setinggi bahu orang dewasa. Dulu, katanya memang dibuat untuk aliran air dan jalur darurat perkereta apian. Tapi malam itu, fungsinya berubah total jadi lorong penuh tekanan yang tak terlihat.
Lampu portabel yang dibawa kru televisi menerangi sebagian jalan di depan kami. Tapi tetap saja, gelap di ujung lorong seperti menelan cahaya. Seolah-olah, cahaya hanya diperbolehkan sampai titik tertentu. Lebih jauh dari itu, hanya milik mereka yang tak kasat mata. Langkah kaki kami menggema, menciptakan irama ganjil yang tak sinkron. Beberapa kali kami merasa ada langkah tambahan. Bukan dari kami, tapi dari belakang. Padahal tak ada siapapun di belakang. Salah satu kru, Mas Ridho, yang membawa kamera night vision, sempat berkata pelan. Di monitor, kayak ada siluet di dinding sebelah kanan. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Aku mencoba tetap tenang, tapi tubuhku mulai bereaksi. Merinding dari ujung kaki sampai tengkuk. Rasanya seperti udara di lorong itu bukan hanya dingin, tapi juga padat. Sulit bernapas. Seperti ada banyak mata yang mengamati kami dari dalam gelap. Dan benar saja, ketika kami sampai di titik tengah lorong, yang dulu dikenal sebagai ruang tahanan air, semua lampu portabel mati bersamaan. Cetak. Suara letupan kecil dari baterai, lalu gelap total. Tiba-tiba, terdengar suara besi bergetar. Lalu, dari kejauhan, suara kereta. Gemuruh rel tua yang bergetar. Siulan masinis zaman dulu. Dan di antara bunyi itu, suara langkah berbaris. Seperti derap pasukan. Bukan satu orang, tapi banyak. Suara itu bergerak mendekat dari ujung lorong. Tapi lorong itu buntu. Kami semua membeku. Dan saat suara itu semakin dekat, kami menyadari sesuatu. Kami tidak sendirian di bawah sana. Dalam gelap gulita lorong bawah tanah, kami hanya bisa mengandalkan senter kecil dari handphone. Tapi bahkan cahaya itu pun terasa tak cukup. Pantulan sinarnya hanya menyoroti kabut tipis yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kabut di lorong bawah tanah yang seharusnya kering. Dan saat itu, bayangan-bayangan mulai terlihat. Pertama hanya samar. Seperti siluet gelap yang berkelebat di ujung mata. Tapi kemudian, satu persatu, wujudnya mulai jelas. Mereka berjalan berbaris. Tinggi-tinggi. Tubuh tegap. Seragam era kolonial. Helm baja mengkilap. Bayonet tersampir di pinggang. Wajah pucat, tanpa ekspresi. Matanya lurus, seperti tidak melihat kami. Tapi kami tahu, mereka sadar kami ada di sana. Tentara Belanda. Tapi, tubuh mereka tidak menyentuh lantai. Langkah-langkah itu menggema, tapi kaki mereka melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Irama langkahnya tetap, tapi suara sepatu bot mereka menggema di dinding seperti genderang kematian. Salah satu kru, Mas Ardi, spontan berbisik. Mereka jalan di atas rel. Tapi relnya gak ada. Dan benar, jalur bawah tanah itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Rel yang dulunya melintang di sepanjang lorong sudah dilepas sejak lama. Tapi langkah mereka mengikuti jalur yang tak terlihat. Jalur yang mungkin hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah mati. Aku menahan napas. Tak satu pun dari kami berani bergerak. Dan saat salah satu tentara itu berhenti tepat di depanku, hanya berjarak 2 meter, dia menoleh. Perlahan, lehernya berputar seperti engsel karat. Wajahnya mengelupas, seperti lilin terbakar. Dan matanya hanya 2 rongga kosong hitam. Lalu dia angkat tangan kanan ke arahku, seperti memberi aba-aba atau mungkin memanggilku untuk ikut. Aku tidak bisa teriak, tidak bisa bergerak.
Seolah tubuhku ditarik ke tempat lain, bukan secara fisik, tapi seperti jiwaku yang disentuh paksa. Untungnya, Pak Imam, pemandu senior yang juga ikut di belakang kami, langsung berteriak, "Turun! Pejam mata! Baca ayat kursi!" Semua sontak jongkok, menunduk, menutup mata, dan suara langkah itu perlahan menjauh. Denting sepatu bot di semen memudar. Kabut menghilang. Dan ketika kami membuka mata, lorong itu sunyi kembali. Hanya gelap. Hanya dingin. Tapi di dinding lorong tertinggal bekas telapak tangan. Berbaris. Seperti pasukan yang pernah lewat. Dan dari kamera night vision yang sempat menyala, ada satu frame yang hingga kini tidak bisa dijelaskan. Bayangan Vera berdiri di belakang barisan tentara itu. Padahal saat itu, dia berada di tengah-tengah kami. Setelah penampakan bayangan pasukan Belanda itu, kami masih diam di tempat. Tak ada yang bicara. Bahkan kru televisi yang biasanya penuh instruksi pun hanya terdiam, masih menggenggam kamera yang kini lebih terasa seperti beban daripada alat kerja. Tapi tubuhku bergetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak bisa kulogika baru saja terjadi. Aku, Vera, berdiri agak di tengah barisan waktu itu. Tapi entah kenapa, telinga kananku terasa berat. Seperti ditekan. Seperti ada sesuatu yang terlalu dekat. Dan saat semua mata memandangi ke depan, aku mendengar bisikan. Sangat dekat. Tepat di telinga kanan. Pelan. Lembut. Tapi dingin. Dan bukan bahasa yang kukenal. Bliv hier Ika heb genodik. Suaranya perempuan. Suara muda. Tapi serak, seolah dari tenggorokan yang pernah digorok. Aku tidak tahu artinya saat itu. Tapi nada suaranya seperti ajakan. Bukan ancaman. Tapi ajakan yang memaksa. Aku terdiam. Mataku membelalak. Badanku mematung. Salah satu pemandu yang berdiri di sebelahku, Mbak Hesti, langsung menarik lenganku kuat-kuat sambil berteriak, "Vera, jangan jawab. Jangan jawab apapun yang dia katakan." Aku baru sadar, bibirku nyaris bergerak. Hampir mengucapkan sesuatu. Seolah aku mengerti dan ingin menjawab. Setelahnya, aku mulai merasa tubuhku berat. Seperti ada kabut yang menempel di pundakku. Langkah kakiku kaku. Dan setiap kali aku mencoba fokus, selalu terdengar suara napas lain di belakangku. Tapi tak pernah kulihat siapapun. Dan mulai malam itu, aku selalu mendengar suara itu setiap jam 12 malam. Bahkan di rumah. Bahkan saat tidak berada di Lawang Sewu. Kadang ia hanya berbisik. Kadang ia menyanyi. Lagu pelan. Seperti lagu pengantar tidur. Tapi dengan lirik yang tak ku mengerti. Dan aroma bunga Kamboja yang muncul entah dari mana. Kami memutuskan keluar dari lorong bawah tanah lebih cepat dari jadwal. Wajah semua orang pucat. Tidak ada yang mau bicara duluan. Pak Imam memimpin barisan, sambil Komat Kamit membaca doa nyaring, suara satu-satunya yang memecah sunyi lorong. Tapi bahkan suaranya terdengar bergetar. Saat kami sampai di tangga menuju atas, cahaya dari ruang utama tampak seperti harapan. Tapi langkah kami belum sempat menyentuh anak tangga pertama, Mas Ardi, salah satu kru kamera, tiba-tiba jatuh terduduk. Nafasnya berat. Tangannya gemetar. Matanya membelalak tapi tidak fokus. Lalu, dia tertawa.
Tawa pelan, datar, tanpa emosi. Tawa yang tidak cocok dengan wajahnya. Tawa yang bukan milik dia. Hahaha. Kenapa buru-buru keluar? Aku belum selesai main. Suaranya berubah. Nada bicaranya lebih tinggi, seperti suara perempuan, tapi dengan nada yang terputus-putus, seperti pita suara yang rusak. Semua langsung mundur. Mbak Hesti hampir menjatuhkan senter karena tangannya gemetar. Tia, temanku sesama Guide, langsung menangis sambil berpegangan ke tembok. Sementara Pak Imam mendekati Mas Ardi dengan tenang dan mulai membaca doa dengan suara yang lebih keras. Tapi Mas Ardi, atau apapun yang merasuki tubuhnya, tertawa makin kencang. Dulu, mereka juga teriak-teriak kayak kalian. Tapi tetap ditinggal mati. Hihihihi. Tubuh Mas Ardi mulai kaku. Matanya balik putih. Tangan dan kakinya menegang seperti ditarik paksa. Lalu dia mulai menyebutkan angka. 4, tinggal 3. Kami semua menatap Pak Imam. 4 tinggal 3 maksudnya apa, Pak? Itu hitungan. Ada satu di antara kita yang ditandai. Pak Imam langsung menyuruh kami membaca ayat kursi bersama-sama. Mas Ardi menggeliat seperti orang kejang. Suara tangis Tia makin keras. Udara di dalam lorong terasa menyesakan, seperti ada sesuatu yang masuk dan menutup ruang. Setelah sekitar 10 menit, Mas Ardi pingsan. Kami harus angkat tubuhnya bersama-sama ke atas. Setelah sampai ke ruang utama, dia sadar tapi tidak ingat apa-apa. Katanya terakhir yang dia ingat hanya, lorong mendadak gelap dan ada suara perempuan nyanyi. Tapi yang paling menyeramkan adalah saat kami keluar dari gedung. Satu kamera utama tidak ditemukan. Padahal sebelumnya disimpan di kursi dekat tangga. Tidak ada rekaman backup. Dan rekaman dari semua kamera lain di lorong bawah tanah rusak total. Filenya ada, tapi begitu dibuka, layar hitam. Hanya suara gamelan dan tawa perempuan. Siap Kak, ini dia bagian penutupan akses ke lorong bawah tanah oleh pengelola. Dibuat sebagai klimaks sunyi yang menyimpan misteri dan meninggalkan rasa tidak tuntas. Cocok untuk gaya narasi horor channel Jalan Cerita Seram. Keesokan harinya, kami semua diminta datang kembali ke lokasi oleh pihak pengelola. Bukan untuk lanjutan syuting, tapi untuk rapat mendadak. Suasananya tegang. Beberapa petugas terlihat mondar-mandir sambil membawa dokumen dan walkie-talkie. Begitu kami sampai, kepala pengelola langsung berkata dengan nada serius. Mulai hari ini, semua akses ke lorong bawah tanah ditutup total. Tidak ada kunjungan, tidak ada dokumentasi, bahkan tidak untuk izin khusus sekalipun. Kami semua terdiam. Mas Ardi masih pucat dan belum sepenuhnya pulih. Pak Imam juga tidak banyak bicara, hanya menunduk. Salah satu tim teknis dari TV sempat bertanya, apakah ini karena kejadian tadi malam? Sang pengelola hanya menjawab pendek. Ada sesuatu yang ikut keluar. Dan kami tidak ingin itu terjadi lagi. Kami diminta menandatangani form pernyataan untuk tidak menyebarluaskan apapun yang terjadi di lorong semalam. Sebagian kru masih mencoba berdebat. Tapi ketika salah satu petugas menunjukkan rekaman CCTV dari lorong utama, semua diam. Dalam rekaman itu, ada bagian di mana kami terlihat berjalan naik tangga. Tapi di belakang barisan kami, tepat setelah Mas Ardi, terlihat bayangan samar seorang perempuan. Berdiri, tidak bergerak. Rambut panjang menjuntai ke lantai. Kebaya putih. Dan wajahnya menghadap lurus ke kamera.
Tapi saat CCTV dicek ulang beberapa jam kemudian, file rekamannya hilang. Beberapa hari setelah kejadian, pengelola mulai membeton bagian tangga masuk ke lorong bawah tanah. Dipasang pagar besi. Diberi papan kayu bertuliskan, "Area dilarang masuk, bahaya struktur." Tapi kami tahu, alasannya bukan sekadar retak bangunan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang diizinkan turun ke sana. Lorong itu dikubur. Tapi ceritanya tetap hidup. Kadang, penjaga malam masih mendengar suara langkah dari bawah tanah. Atau suara pelan yang bergema lewat ventilasi tua. 4, tinggal 3. Setelah kejadian di lorong bawah tanah Lawang Sewu, hidupku tidak pernah sama lagi. Awalnya, aku pikir semua akan kembali normal. Bahwa setelah kami keluar dari lokasi, semua gangguan akan berhenti di sana. Tapi ternyata, ada sesuatu yang ikut denganku pulang. Malam pertama, aku hanya merasa sedikit aneh. Kamar terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun jendela sudah tertutup rapat. Lampu meja belajar kedap-kedip, padahal kabelnya baru saja diganti seminggu lalu. Tapi yang benar-benar membuatku mulai gelisah adalah suara itu. Jam 12 malam, tepat seperti waktu saat kami berada di lorong, aku mendengar bisikan lagi. Lembut, sangat dekat. Suara perempuan sama seperti di lorong. Kadang dia membisikkan kata-kata yang sama. Kadang hanya menghela napas panjang. "Ika benok here." Aku masih di sini. Seminggu kemudian, gangguannya memburuk. Aku sering terbangun tepat jam 3.17 dini hari. Selalu di waktu itu. Dan setiap kali bangun, aku menemukan sesuatu berubah. Kadang, kursi meja belajar bergeser sendiri. Kadang, foto keluargaku jatuh dari tembok. Dan yang paling membuatku tidak bisa tidur lagi malam itu, ada bekas telapak tangan di kaca jendela kamarku. Dari dalam. Aku coba bilang ke orang tuaku, tapi mereka mengira aku stres karena kuliah. Sampai suatu malam, ibuku melihatku berdiri di depan cermin selama hampir 40 menit, hanya menatap kosong dengan mata terbuka lebar. Tapi aku tidak ingat itu. Besoknya, kami panggil orang pintar. Orang itu hanya melihatku beberapa detik, lalu berkata, "Kamu bawa pulang penumpang." Dia bukan ganggu. Dia nempel. Dia suka kamu. Karena kamu sempat dengarkan dia. Dan saat ia mengusap tengkuku dengan bunga melati, aku langsung muntah, keluar air hitam dan kelopak bunga Kamboja kering. Hingga sekarang, aku masih belum tahu pasti apa yang sebenarnya dibisikkan sosok itu. Tapi tiap kali malam datang, dan kamar mulai senyap, aku selalu merasa ada yang berdiri di pojok ruangan. Menatap. Menunggu. Atau mungkin berharap aku bicara kembali. Kadang kita pikir gangguan itu hanya akan berhenti di tempat kejadian. Tapi tidak semua yang ada di dunia ini tunduk pada logika jarak dan waktu. Terkadang, yang ikut pulang bukan sosoknya, tapi perhatiannya. Dan saat kita mulai mendengar bisikannya lagi, itu artinya dia belum selesai. Jadi kalau kau pernah masuk tempat angker dan merasa baik-baik saja, coba dengarkan malam-malammu lebih saksama. Karena bisa jadi, bukan kamu yang sedang mendengarkan, tapi ada yang sedang menyimak kamu. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Hanya di Jalan Cerita Seram. Jangan lupa tutup jendela malam ini. Siapa tahu ada yang berdiri di baliknya.